kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung sendiri ada 3. Yang pertama tabung, yang kedua kerucut, dan yang ketiga adalah bola. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai tabung. Tabung adalah prisma yang bidang alas dan tutupnya berupa lingkaran. Adapun unsur-unsur tabung sebagai berikut. Yang pertama, sisi alas tabung, jika pada gambar ya, itu berupa lingkaran dengan pusatnya ditandai dengan O. Kemudian untuk sisi atas dan tutup tabung berupa lingkaran dengan pusatnya ditandai dengan titik P. Yang kedua, jari-jari tabung adalah R sama dengan OP dan R sama dengan PD. Jadi jari-jari tabung bisa OP ataupun OA. Untuk atapnya bisa PD ataupun PC. Yang ketiga, tinggi tabung adalah T sama dengan OP. Ini tinggi tabungnya OP. Untuk yang keempat, selimut tabung berupa sisi lengkung yang menyelimuti tabung selain bidang atas dan tutup. Jadi yang menyelimuti tabung ini melingkar, ini namanya adalah selimut tabung. Yang kelima, banyak rusuknya ada 2 dan tidak memiliki titik sudut. Jadi untuk rusuk tabung ada 2, yang atas ini dan yang bawah, dan tabung tidak memiliki titik sudut. Untuk rumusnya, rumus luas permukaan tabung yaitu 2 dikali Pi dikali R dikali R plus T. Untuk volume tabung, rumusnya adalah Pi R kuadrat T. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal, sebuah tabung memiliki volume 125.600 cm3. Jika tinggi tabung 50 cm, tentukan luas permukaan tabung. Jadi pertama kita masukkan dulu rumus volume tabung yaitu Pi R kuadrat T. Volumenya ini kita masukkan di ruas kiri, kemudian Pi-nya 3,14, R kuadrat dikali tinggi tabung 50. Jadi di sini kita mencari jari-jarinya ya. Kemudian untuk yang ruas kiri masih tetap, yang ruas kanan 3,14 dikali 50, hasilnya 157. Dari sini kita dapatkan R kuadrat adalah 125.600 per 157. Jadi R kuadrat hasilnya adalah 400. R-nya akar dari 400 yaitu 20 cm. Sehingga luas permukaan tabung dapat kita cari, kita masukkan rumusnya. Luas permukaan yaitu 2 Pi R, R plus T. 2, Pi-nya 3,14, jari-jarinya tadi ketemu 20, kita masukkan R plus T, jadinya 20 ditambah 50. Hasilnya 2 dikali 3,14 yaitu 6,28. 20-nya turun, kemudian 20 ditambah 50 hasilnya 70. Dari sini dikalikan semua maka menghasilkan 8.792. Jadi luas permukaan tabungnya adalah 8.792 cm persegi. Sekarang kita masuk materi selanjutnya yaitu kerucut. Kerucut merupakan limas yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Adapun unsur-unsur kerucut sebagai berikut. Nomor 1, jari-jari kerucut adalah R sama dengan AB. Di sini kita tandai jari-jarinya R sama dengan AB. Kemudian tinggi kerucut adalah T sama dengan AC. AC ini adalah tinggi kerucut. Garis pelukis adalah garis yang menghubungkan titik puncak ke titik pada keliling bidang alas kerucut. Garis pelukis yaitu S sama dengan CB. Jadi garis pelukisnya yang sisi miring ini. Untuk mencari garis pelukis kita bisa gunakan Pitagoras. S kuadrat sama dengan T kuadrat plus R kuadrat. Ini seperti segitiga ya. Jadi kita bisa cari dengan Pitagoras. Kemudian yang keempat, banyak rusuknya adalah 1 dan tidak memiliki titik sudut. Di
sini kerucut, rusuknya ada di bagian bawah ini yang melingkar, dan kerucut ini tidak memiliki titik sudut. Jaring-jaring kerucut terdiri atas satu lingkaran dan satu juring. Jadi ini jaring-jaringnya terdiri di atas satu lingkaran, yang atas ini juringnya. Sudut juring lingkaran dapat dihitung dengan rumus A sama dengan R plus S kali 360 derajat. Jadi sudut juring lingkaran itu yang ini, yang ditandai dengan panah hijau, itu bisa dicari menggunakan rumus tersebut. Untuk rumus luas permukaan kerucut yaitu PR, R plus S. Untuk volumenya sepertiga PR kuadrat T. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Contoh soal, diketahui jari-jari kerucut adalah 21 cm. Jika selimut kerucutnya yaitu S sama dengan 35 cm, maka tentukan besar volume kerucut. Untuk mencari volume, ini rumusnya adalah sepertiga PR kuadrat T. Jari-jarinya sudah diketahui, S-nya sudah diketahui, untuk itu kita perlu mencari tinggi. Pertama kita cari tingginya menggunakan Pythagoras. T kuadrat sama dengan S kuadrat min R kuadrat. S-nya kita masukkan 35 cm, jadi 35 kuadrat, jari-jarinya 21, jadi 21 kuadrat. Maka didapatkan 1225 dikurangi 441, hasilnya adalah 784. Maka nilai T adalah akar dari 784 yaitu 28 cm. Dari sini setelah mendapatkan T, kita bisa menghitung volume kerucut. Volumenya yaitu sepertiga PR kuadrat T. Sepertiga, P-nya kita gunakan 22/7, jari-jarinya tadi 21 kuadrat kita masukkan, kemudian tingginya ketemu 28. Di sini kita hasilkan bahwa volume kerucut yaitu 12.936 cm3. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai bola. Bola merupakan satu-satunya bangun ruang yang hanya tersusun atas satu bidang sisi. Bidang sisi tersebut merupakan bidang sisi lengkung. Bola ini tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut ya. Ini gambar bolanya ya. Kemudian rumusnya kita dapatkan luas permukaan yaitu 3πr kuadrat. Untuk volume rumusnya 4/3 PR pangkat 3. Langsung kita masuk ke soalnya. Contoh soal yaitu sebuah semangka dibelah menjadi 2. Semangka dianggap bentuk bola. Panjang jari-jari semangka ini adalah 14 cm. Maka berapakah luas permukaan satu belahan semangka tersebut? Ingat ya, satu belahan semangka itu sama dengan belahan bola padat atau belahan bola utuh. Jadi rumus luas permukaannya yaitu 3πr kuadrat. Kita masukkan 3, P-nya 22/7, jari-jarinya tadi diketahui 14 dimasukkan. Dari sini dihasilkan bahwa luas permukaannya adalah 528 cm. Nah, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.